harus bermain agresif. Dia harus bisa tekan gimana caranya. Jungler lawan juga tidak bisa terlalu bersinar. Iya. Contohnya Kairi. Kairi. Ya, karena kalau di sini Onyx terlalu banyak carry yang bisa bertukar-tukar, Profesor. Ya. Kadang dia suka tukar ternyata hard carry-nya ada di arah mid lane. Hard carry-nya memang udah di gold lane sesuai porsinya. Tapi kadang bahkan yang bersinar dan menjadi tumpuan utama itu roamer, mid lane dan EXP-nya. Dan bahkan kalau kita lihat dari tumpuan utama seperti gold laner carry kali ini Iya. sempat menjadi fenomena juga di MPL Indonesia. Karena dengan adanya emblem basic common lalu membawakan Fearless Tenacity dan juga adanya Breastmate. Ini Breastmate, membuat ya. dia makin lebih sustain dan lebih bisa survive dalam jangka waktu yang lebih panjang dalam team fight late game. Dan berbeda dengan Cloud, kalau Cloud membawakan Brave Smite menurutku kayaknya tidak begitu efisien. Karena dia nggak build tank, beda sama Kari. Iya, mungkin bisa dibilang Kari yang benar-benar lagi fenomenal banget karena posisi dengan di early-nya dia bisa cukup bisa dibilang dia cukup mandiri ya kan dengan hybrid itemnya juga. Yang kita tahu juga di sini Cloud mungkin butuh waktu yang lebih lama, space yang lebih banyak sebenarnya untuk dapetin pasifnya, dapetin itemnya minimal 2 item. Golden Staff mungkin yang akan diamankan juga oleh Cloud di sini. Jadi ya early mungkin masih bisa dipegang juga dari sisi Geek Farm sendiri, tapi melihat adanya Arlott yang tadi sempat kita bahas, ini ternyata akan jatuh ke tangan dari Boots. Atau mungkin bisa cukup flex karena bisa aja dimainkan oleh seorang Keyboy. Kalau gua ya, melihatnya ini ke arah sosok seorang Keyboy, Keyboy Profesor. ya? Ya potensi untuk Keyboy bakal make sense banget karena kita tahu sendiri lah Fredrin di menit 1:20 aja dia udah punya sisi power dari Energy Eruption. Iya. Di level yang keempat dia punya Precious Red dan akan connecting sekali dengan pasif dari Vengeance. Skill kedua dari Arlott yang nantinya bisa melakukan dash ability dengan sangat cepat. Tapi Yes. permasalahan utamanya adalah apa yang kira-kira bakal Geek respon. Karena Baxia sudah di-ban juga menandakan kalau misalkan teman-teman dari Onyx lebih worry-nya sama hero-hero utility jungler, bukan sama assassin jungler seperti Lancelot. Dan apalagi Lancelot, kita tahu itu natural counternya udah ada Fredrin di depan sana. Dan sosok yang berhasil untuk menunjukkan permainan Lancelot untuk melawan head to head dengan Fredrin ya sampai saat ini Fun yang paling menonjol. Masih Iya, fun iya. ya? Dan kita masih belum melihat lagi selain itu. Dan menuntut ke arah barat. Jadi sebuah jawaban tadi nampaknya Iya, Profesor. dari sisi Onyx ya. Atau bahkan jangan-jangan ini bisa menjadi flexible pick untuk di last pick mereka. Mereka bisa membawakan X-Borg juga dengan area of evac, poking damage yang sangat-sangat mematikan di late game. Dari sosok Hazel yang menantang Kairi untuk hari ini Momojan. Silakan. Gimana? Memang pemain yang luar biasa sempat bersinar di Liga Esports Nasional. Yang dimana sempat berada di posisi ketiga, namun berikutnya berada di posisi yang pertama. Dan juga ada turnamen Aura Expo Prohan dan menempati posisi yang kedua. Jadi memang Hazel ini adalah pemain yang memiliki histori yang cukup baik ya. Ya. Di scene kompetitif MLBB sendiri, tapi seperti yang kita udah bahas, ini MPL udah level yang berbeda. Dia harus benar-benar menunjukkan mentalitas dia juga. Seperti apa mentalitas yang akan dibawakan oleh Hazel sendiri. Berhadapan langsung dengan tim grand final kita yaitu Onyx. Jadi ini adalah tantangan yang sulit tentunya untuk Hazel, tapi akan dibuktikan. Namun melihat juga ada lapu-lapu yang juga memang kita lihat akhirnya memang Arlott akan dipakai oleh Keyboy sendiri. Oke. Ini para support system dari tim Onyx ya. Tadi sebelumnya kita juga sempat lihat Geek Farm. Ines di sana kalau nggak salah ya tadi ya. Iya. Iya ada Ines. Ada Ines ya. Selamat datang Ines di MPL Indonesia. Lapu-lapu. Benar-benar seperti praduga saya Profesor jujur. Iya, ya. Dia benar-benar ingin pegangin kaki belakang ya. Ya apalagi ada Faramis juga kan, jadi otomatis dia ingin membubarkan kehadiran dari Netherrealm yang dimainkan sama Aboy. Tapi kalau misalkan kita melihat dari potensi Geek, mereka sangat-sangat potensial banget untuk melakukan counter pick dan grok yang tadi sempat kita perbincangkan. Yes. Kalau misalkan nanti akan ada damage dealer jungler dan lebih stabil lagi dengan Martis di early game, ini akan membuat sepertinya Fredrin sedikit kesulitan. Hanya saja pemilihan terhadap Valentina masih terbuka, jadi last pick Valentina pun bisa dibawakan. Namun Suns memilih permainan ofensif Ranger Mas. Tidak mau Ofensif. main cover, main guard, karena tentunya bisa memecahkan Netherrealm dengan mudah. Karena mereka sadar yang mereka lawan Hazel. Iya. Katanya, datanya, dan isunya itu menuju ke arah permainan agresivitas jungler yang sedang regenerasi sampai saat ini. Iya. Ya, tapi pick lapu-lapu ini benar-benar ngedinai banget untuk Hazel tidak bermain dengan Lancelot. Barat juga ada di ban, makanya sangat wajar hero yang tersisa mungkin adalah Martis atau bahkan Dairot yang memang
mau tidak mau jadi habis opsionalnya. Tapi Geek memiliki line up rating yang begitu tinggi Profesor KB. Dari survive ability. Karena Benar. mau bagaimanapun secara hampir keseluruhan data, Yes. teman-teman bisa melihat bahwa Onyx sedikit lebih mungkin akan menjadi PR dari Aboynya sendiri karena dia tidak boleh tertangkap sampai dengan minimal menit yang keempat nanti. Oke, regenerasi jungle kali ini akankah ditunjukkan oleh Geek5 kembali atau bahkan Onyx dengan the best junglernya So Ember Arena mana tepuk tangannya. Let's go ke lane of down. Permainan agresif seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Hazel kali ini? Malah seperti biasa kita akan melihat Baloyski yang kembali mencoba untuk mengganggu dari sisi pattern jungler seorang Kairi. Tapi langsung diduga tentunya oleh seorang Keyboy. Namun Aboy coba untuk menunggu Sans di area mid-nya. Sementara posisi dari Boots ini harusnya masih cukup aman ya. Bertemu dengan Luke tentunya di area EXP-nya 1v1 situation. Sementara posisi Kairi memang lagi-lagi Balo yang akan bermain secara agresif Profesor KB. Iya, tapi ada 3 Brace Smite yang tentunya membuat Geek5 akan lebih sustain dalam team fight. Walaupun mungkin damage yang diberikan oleh Onyx akan lebih tinggi, tapi lagi-lagi ini persenan darah dan bisa di-spam dari skill. Tentu dengan jangka waktu yang lebih cepat, Luke, Baloyski dan juga Cadera akan sangat mudah sekali untuk mendapatkan regen HP yang akan mereka cari dari awal game. Alright, tapi nampaknya di arah bottom lane 1v1 situation Kadera head to head dengan Cewek. Tapi dengan adanya kesempatan yang sangat banyak dilakukan dan nampaknya Hazel akan coba maksa dengan adanya Decimate wow! Di arah bottom lane tapi mereka menukar dengan Hazel. Perhitungan dari seorang Cewek menukar dirinya dengan sosok jungle. Kalau jujur gue pribadi ini rugi di tangan Geek5. Ini cewek calculated Winata. Dia udah memperhitungkan kalau nanti dia bakal dive in dari Hazelnya dan minion yang masih terlalu jauh ditahan di depan sana. Cewek pun menukarkan dengan satu jungler. Pemegang Retribution Hazel yang akan sangat dirugikan sekali karena nggak memiliki double buff ketika adanya setup dari Turtle. Ya, dan aku sempat berbicara tadi di belakang, kalau misalnya kalau dengan adanya Colt ketinggalan di early, hingga bakal 500 Iya, perak, betul. 1000 gold, itu nggak usah worry. Dia bisa ngejar dengan sangat cepat. Salah satu gold lane sambil lihat di arah top lane push, bahkan harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim Geek5. Meanwhile di arah top lane, ini dia kemampuan yang akan coba ditunjukkan oleh para pasukan dari tim Onyx dan juga Geek5. Mereka standby dan Kairi kali ini melepaskan turtle pertamanya karena memang data yang ada juga bukan perebutan di turtle yang utama, tapi dia Benar. Lord. Ya, tapi masalah utamanya adalah karena bootsnya tumbang, mau nggak mau daripada Onyx mengambil resiko untuk Down. Menuju kembali ke dalam Lane of Dawn kali ini yang dimana 3 menit memang game sudah berjalan tapi kita sudah melihat permainan yang begitu baik tentunya dari seorang Hazel. Cewek bener-bener bakal coba diprioritaskan dan lihat pergerakan dari Baloyski juga udah mulai mengunci nih bro. Dan cewek tentunya mencoba untuk bertahan. Tapi ternyata masih bisa diselamatkan sama Keyboy. Oke, tapi akan dikembalikan kondisinya saat ini dan Cewek masih selamat dengan trigger disiplin dari Purify Gaming. 3 rotasi ke arah bottom lane, itu cukup merugikan pasukan Geek5 karena mereka akan sedikit terlambat. Meanwhile dari pasar Keyboy akan coba menangkap Baloyski dan bahkan Baloyski menjadi korban keganasan karena 3-man move yang gagal Profesor dan juga Momochan. Wow. Ya, ini 3-man move yang cukup berisiko juga, tapi Kairi mendapatkan 1 buah blade armor. Ditambah lagi, ini juga combo yang dinanti-nantikan oleh teman-teman dari Onyx. Keyboy, Kairi jalan berbarengan, udah pasti akan memicu bagaimana banyaknya vengeance. Apalagi Keyboynya menggunakan basic common emblem. Secara emblem aja, dia udah bakal rotasi terus. Dia punya Quantum Charge, dia punya Wilderness Blessing, dan dia punya Trill juga. Vengeance-nya akan berkali-kali lipat damage-nya lebih tinggi. Dia nggak perlu memikirkan mana, karena dia juga nggak terlalu buru-buru untuk bikin Thunderbelt. Dia lebih butuh Dominance Ice sepertinya, agar Baloyski dan Luke tidak bisa mendapatkan regen dari Brave Smite dengan cepat. Oke. Dan tapi itu sebenarnya kalkulasi yang cukup matang juga ya lagi-lagi dari Calvin Winata di area bawahnya sehingga dia masih bisa survive. Kejaran dari 3 pemain tadi posisi Geek5 sementara Turtle. Baloyski berhasil mendapatkan orange buff. Meanwhile di depan sana Retribution-nya gagal. Take over Turtle out of nowhere. Watchers hanya bisa mendapatkan 1. Tapi para pasukan dari tim Onyx, mereka harus mundur sedikit karena Decimate sedang menyala dan saat akan menjadi korban kedua kah? Oleh keganasan para pasukan dari tim Geek5. Tapi look di tengah sana. Dia pun berhasil kabur dari cengkraman sang lana Meanwhile di arah bottom lane. Blessing rod from Cewek hampir solo pick out terhadap Kadera. Tipis banget tapi masih bisa bertahan dari Kadera. Dan posisi yang baik juga sebenarnya dari Luke sendiri karena dia berhasil untuk menghindari. Cewek. Tapi dia tahu. Cewek versus everybody, nowhere to run.
Gak ada jalan untuk lari untuk Calvin Winata. Kali ini kalkulatornya cukup sulit, Profesor, ketika tiba-tiba dalam kondisi yang menyeramkan seperti itu. Iya, apalagi gankingnya terlalu banyak ya. Itu udah gerakan 3-man move yang mematikan. Ada Grok di sana, ada Martis, dan bahkan ada Faramis juga. Terlalu banyak sisi power yang bisa dimainkan. Dan membuat walaupun cewek memiliki Purify, tapi dia masih tahan Purify-nya. Dia nggak mau terlalu terburu-buru. Mungkin dia maunya menggunakan Purify ketika nanti ada wall charge. Tapi setelah 5 menit game berjalan, ini kelihatan banget dari Geekfarm mereka benar-benar memprioritaskan laning dari Cak Dera ini. Benar-benar pengen di babysit habis-habisan. Momochan, cuma ada Mirko di sana yang menuju ke arah Geekfarm. Apakah ini akan jadi Mir Blast atau Mir Curse seperti biasa ya, Bro? Kalau kata Mirko sih tadi Mirkers ya. Mir Curse? Katanya, Really? katanya. Oh, Profesor. Tidak ada tempat yang aman ketika ada Mirko dan satu logo tim di atasnya. Itu dia. Tadinya sebenarnya di season sebelumnya masih ada saya juga sih Mungkin. berdua. Tapi kali ini kalau kita lihat juga dari early tempo yang sudah dimainkan sama Geekfarm kayak benar-benar lebih fokus terhadap grouping mereka. Nah, itu yang mereka aku bahas. nggak mau terlalu terpisah kayak misalkan kayak sekarang mungkin Baloski cuma hanya untuk mirror, hanya untuk mencari informasi di mana Boots berada. Sementara dari Little Wanderer-nya aja walaupun di area top lane, tapi teman-teman dari Geekfarm seberani itu untuk grouping karena mereka tahu mereka nggak bakal bisa di-take down dengan mudah, apalagi dengan 3 Brave Smite. Meskipun begitu, dengan kali ini Baloski sudah keluarkan Conceal Gaming. Mereka akan coba commit. Meanwhile, tanpa sekarang dari tim Onyx juga mereka tidak akan tinggal diam. Karena para pemain dari tim Onyx sudah menunjukkan batang hidungnya. Memang Phantom juga seorang Keyboy. Masih dengan Avengers, tapi lihat di depan sana. Langsung ada sosok dari Calvin Winata. Mengeluarkan Blazing dan tebakan Naboy tertakedown. Nah saat instant. What a retribution akan penting saat kali ini. Dapatkan Hansel. Mengamankan atas seorang Kyrie. Kyrie gagal mendapatkan turtle-nya. Dan kali ini turtle 2 untuk Geekfarm, 1 untuk Onyx. Blazing Blood from cewek menyelesaikan seluruh Netherrealm bersama dengan aboy-aboynya. Iya, dan posisi dari pemain-pemain Geekfarm seperti yang Profesor KB bilang, mereka benar-benar fokus banget untuk gimana caranya mereka membawa. Marshall kita langsung tembakan panah asmara. Let's go ke lane of down. Baru tadi aku mau bahas Profesor KB. Performa dengan Hazel yang mungkin kelihatan benar-benar cukup menyeramkan ya di 8 menit. Tapi Baru dikasih tahu langsung ada Blazing Blood from cewek. Dan top lane tercancel begitu saja, tapi nampaknya kalau kontrol terlalu long membuat cewek tertake down. Meanwhile di belakang sana masih ada Netherrealm yang bisa menyelamatkan sosok seorang Hazel. Para pasukan dari tim Onyx mereka berporak-poranda. Mereka tidak sangka kalau Netherrealm dari sosok Aboy menyelamatkan jungle dari Geekfarm. dan kelihatan targeting yang jelas banget dari Geekfarm Profesor KB dimanapun targetingnya mengarah ke arah Calvin Winata. Ya tapi lagi-lagi cewek masih menahan untuk dari segi Purify-nya tadi mungkin lagi sedang cooldown juga. Sekarang lebih ready. Terus sekarang bahkan kayaknya mau gak mau harus dia relakan. Blazing Duet yang tadi benar-benar hanya untuk secara defensif saja. Namun harus dilihat kembali bahwa perbedaan secara level sudah mulai terlihat dan Lord yang akan muncul kali ini harusnya akan mungkin 60-70% akan ada di tangan dari Geekfarm. Iya. Melihat setup yang sudah mereka dapatkan dan juga dari segi build up level yang kali ini mereka ungguli. Iya, Cak Dera bahkan udah level 11. Kali ini posisi udah pegang Golden Staff di tangan. Dan dengan 3.000 net worth yang sementara ini diungguli. Itu dia power poking yang sempat kita bicarakan sebelumnya cukup panjang. Dia ternyata bukan nge-trigger flicker untuk saat ini. Wajah yang di-trigger tercancel begitu saja. Tidak mendapatkan apapun dan Manfrenda Keyboy pada slash. Tapi nampaknya belum ada sedikit pun impact yang bisa diberikan. Karena itu tindakan preventif yang semaksimal mungkin bisa Keyboy dapatkan, Profesor. Ya, ini apalagi kalau kita lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia lihat dari segi emblem dan juga dari pembuatan itemnya. Look, yang awalnya dia build up-nya ke arah Brave Smite, tapi ternyata siapa sangka kalau ternyata kali ini dia build-nya tuh mengambil alih Lord-nya. Oke, tapi lihat The Ram dikeluarkan begitu saja. Both versus everybody. Press Sword-nya masih for nothing. The Blazing Run from cewek. Tidak berhasil mendapatkan poin kill apapun dan bahkan di depan sana Retribution free. Meskipun begitu mereka harus kehilangan sosok Hazel. Setidaknya at least itu adalah pilihan terbaik dari yang terburuk. Itu setidaknya yang bisa dilakukan dari Onyx Profesor KB. Karena kelihatan tim fight-nya jadi keculik satu persatu meskipun posisinya dari cewek udah masuk dalam Blazing Duet. Masalah mereka udah gak punya power retribution lagi. Ya apalagi cewek benar-benar menggunakan Purify-nya hanya untuk melakukan setup team fight. Dan ada satu pick off yang hampir dilakukan tapi ternyata dengan 2 flicker yang terbuang. Gila Sans! Poin yang bertambah lagi, gila Sans dalam keadaan Geekfarm unggul. Dia menghentikan dominasi tersebut.
dengan melakukan takedown terhadap Luke yang dari tadi dia memiliki damage yang konstan. Profesor, Momo-chan, kalau misalnya kalian lihat itu adalah titik snowballing Geek Fam untuk bangkit, satu anak tangganya dipatahkan di situ. Iya. Jadi jatuhnya emang benar-benar dihentikan dengan paksa. Apalagi udah ada Ice Queen One, ada slow effect juga. Dan tambah dengan Corrosion Sight, belum memiliki satu Wind of Nature karena sepertinya belum terlalu butuh juga. Terlalu banyak true damage yang bisa diberikan dari pasifnya Kari, dari Decimate. Sehingga Wind of Nature kayaknya bukan opsi yang bagus untuk cewek. Dia lebih butuh Malefic Roar untuk bermain front to back. Power poking damage yang tadi sempat dimention sama Ranger Emas mungkin akan tertuju kepada Baloyski atau bahkan kepada Hazel. Ya, dan bahkan lore pertamanya aja udah mulai digiring. Ini bener-bener berbeda banget dengan mungkin yang kita lihat. Biasa lore pertama akan mendapatkan itu aja. Targetnya mereka berubah. Mereka berubah target, mereka menuju ke arah seorang Sans. Tapi Sans masih bisa menggocek, ini dia Lionel Sans. Berhasil kabur dari sergapan yang sudah terlihat Profesor KB. Ya, karena tidak ada flicker, tentu itu adalah target yang paling manis untuk para mid laner. Sehingga kali ini match up yang ingin dituju sepertinya masih belum bisa didapatkan. Mau nggak mau harus reset untuk kedua belah tim. Onyx juga harus reset karena kalau misalkan mereka salah langkah sedikit, Geek bisa menutup game ini dengan cepat. Udah nggak ada lagi pasif dari base turret. Sementara Lord masih benar-benar dikendalikan dan Cak Dera lebih tepatnya masih belum bisa di take down selama 12 menit game kita berjalan. Ya, ngomongin menit yang ke-12 ini udah posisi dari Calvi Winanta kah benar-benar untuk bisa ngedapetin power spike-nya dengan Cloud yang bahkan sekarang udah mulai nih kelihatan grouping atau mungkin backup covering yang begitu baik dari Onyx ke arah seorang cewek. Udah mulai menempel satu sama lain, namun hal yang sama dilakukan juga Geek Fam. Masih dengan pattern yang sama Profesor KB. Ya Ruby sih, ini satu sosok stopper yang mengerikan banget. Siapapun yang mendekati dia udah pasti bakal terkena down run Wolf King. Hal tersebut akan menutup jalan gerakan dari Onyx dan ini mungkin akan menjadi setup team fight yang secara paksa dilakukan. Tapi Mystica secara belakang memancing dengan Ram. Kali ini kesempatan di tangan dari Onyx. Mereka akan membalaskan kembali team fight yang dibuka oleh tim Geek Fam. Tapi nampaknya Kairi berhasil menangkap satu. Baloyski watch out for defensive. Poking damage coba terjadi. Memasangkan mengeluarkan beli kerja blended red from cewek. Kali ini memasang menuju ke seorang Aboy tapi bakal pon versus everybody. Berhasil menangkap Aboy. Tidak bisa terlalu lama untuk menghilangkan Aboy dari lane of dawn. Tapi setidaknya pasifnya sudah muncul. Dan tidak ada nether realm di saat Lord akan diperebutkan. Wow, itu mau nggak mau boostnya benar-benar harus loncat dengan Bravest Fighter karena pertukarannya mereka ingin mendapatkan Lord kali ini. Bersama dengan adanya mid turret di area mid tadi Profesor Ya, KB. tapi secara kuantitas tetap di sini Geek Fam lebih diunggulkan karena Ya. pasif dari Faramis membuat dia makin lebih sustain lagi. Kairi! What the retribution! Oh my god! Still Lord from Kairi! The Lord Terminator, data tidak bisa berbohong, data memang harus kita percaya sepertinya. Karena sebagai pemegang Retribution Lord, dia sepertinya nggak cuma mau 2 season, mungkin ini bisa jadi season ketiganya. Season yang ketiga. Level gak berarti, gold gak berarti buat dia. Tenang, relax, main retri aja, seenak jidat. Dan bahkan dari level aja, teman-teman bisa lihat bahwa dengan perbedaan dari damage retribution, bahkan AI prediction aja menuju ke arah Geek Fam, tapi tiba-tiba dengan satu momentum seharusnya akan sedikit bergeser menuju ke 50% dengan cewek yang kali ini berjalan di 2 lini yang berbeda. Oh, satu kali momen ternyata memberantakan seluruh Geek Fam. Seluruh Geek Fam sudah susun dengan baik. Tapi semua itu berantakan akibat satu retribution. Bahkan Onyx, lihat Momo-chan, mereka berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah pes dari arah top lane, tapi adanya pes lagi. Lord terlalu gagah, Lord terlalu kokoh untuk bisa dihilangkan Wah. sampai saat ini. Cuma dengan satu retribution dari seorang Kairi. Geek Fam mereka terpaksa untuk bermain defensif sekarang. Memang harus kehilangan satu turret base di area atas. Tapi Onyx mereka juga mulai harus berhati-hati karena posisinya tadi Lord yang terakhir yang dicuri oleh Onyx itu sebenarnya power spike dari Cak Dera udah mulai terlihat loh Profesor KB. Iya, tapi masalah utamanya adalah untuk kali ini setup team fight-nya. Lihat juga Oke, Baloyski di belakang. Investigasi belakang sana berhasil dapatkan Loga dipasang bersama dengan Aboy, dua hilang. Para pasukan dari tim Onyx membalikan kembali semua keadaan yang mereka miliki. Mereka akan mencoba untuk mendapatkan base turret dari bottom lane. Ingat, Boost masih punya Brave Fighters. Ketika semuanya udah masuk ke dalam base, dia akan membubarkan pasukan. Inilah kehidupan di dalam lane of dawn. Kadang di atas, kadang di bawah. Iya, gak bener-bener gak bisa diprediksi sama sekali. Dan mudah berbalik seperti 180 derajat. Ya, dari 3.000 net worth plus untuk Geek Fam, sekarang malah Onyx yang pegang 3.000 goldnya. Comeback 6.000 gold. Final slash, tapi nampaknya Purify Gaming save it every time. Dan untuk masuk ke dalam Hazel memikirkan 2 kali lipat. Yang ada dia bakal terpaksa tumbang Mystic Gas. Mengusir para pasukan dari tim Geek Fam, tapi oh my god. Harap bersabar teman-teman. Sabar, tenang. Sabar, tenang karena
Sama tenang gak kalian doang, caster juga. Iya, tapi it's okay, no problem. Tunggu berjalan dulu. Belum, Martial. karena Pak Produser belum bilang siap-siap balikin game. Tapi kalau Martial udah ke tengah, harusnya sih udah siap kita menuju ke arah Land of Doubt. Ya apalagi Boots kayaknya juga udah benar-benar mulai serius kembali. Ya, tangannya udah mulai. Cepet. Oke, mereka memilih untuk orang terlebih dahulu mengganyang para pasukan dari tim Kickfam dibandingkan untuk mengadu Retribution. Tapi lah suara Prefectus dari belakang, fokus ke arah seorang Hazel, dipukul mundur dan bahkan Lock kali ini memaksa ke arah Sans. Masih bisa selamat, Kimoy pun menjadi korban, tapi nampaknya Lock di tangan seorang Kyrie. Meskipun begitu, shutdown pun terjadi. Apakah mereka mampu untuk mundur ke arah belakang? Karena kalau tidak, Lock tidak akan sia-sia. Nampaknya ada Flashboard! Berhasil menutup Apoy. Wayne of Nature save the day for this time. Tapi nampaknya tidak bisa terlalu lama. Kating yang terjadi, Lock yang menuju ke arah tengah sendirian. Apakah MVP terhadap Minion akan terjadi kali ini? Hazel akan mengorbankan jiwa dan raganya. Memaksa dirinya untuk bertahan. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka akan menyelesaikan game ini kalau tidak menjadi sebuah distraction Hazelnya. Wah, itu buying time yang cukup lama yang Hazel. dilakukan oleh Onyx, tapi Hazel pun memang pengorbanannya membuahkan hasil. Apoy, Kadere dan juga Baloyski berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari base-nya Geekfarm, Profesor KB. Iya, dan tidak melupakan bagaimana cewek dengan Wind of Nature respon yang dia lakukan ketika dia tahu kalau look-nya membuat ke arah item-item physical damage. Sehingga serangan dari Donran Wolf King akan sangat-sangat menyakitkan. Dan ini dia tim fight 3 lawan 4 akan dipaksa oleh Onyx. Tapi nampaknya Blast Hydra from cewek telah keluar dari depan sana. Nah, ada lagi Realm. Para pasukan dari tim Onyx. Mereka bermain dengan Pocket Damage. Kyrie, satu persatu. Final Blast from Keyboy. Memaksa Look tumbang dan terpakai double kill. Gak ada pasif. Baloyski Immortalnya pecah. Base terbuka sangat bebas. Ini bencana untuk Geekfam. Dan bahkan Onyx membalikkan keadaan dan mendapatkan game yang pertama. Berbalik semua keadaan yang mereka miliki, Profesor. Ya, melihat Pertama comeback lagi kali ini. yang Muncul benar-benar kembali. kayak bisa dibilang itu hampir bisa dipegang sama Geekfarm ya Profesor KB. Aha. Tapi ternyata hanya dengan satu momentum. Ternyata cukup untuk Onyx sendiri. Ini kalau misalkan kita lihat dari tim fight jangka panjangnya emang dikendalikan sama 2 orang sih yang lebih tepatnya. Yang pertama cewek, bagaimana dengan Wind of Nature dia. Yang